Beginilah cara iblis berkembang biak. Kembali lagi di channel Cahaya Zaman. Untuk kali ini, kita akan lebih jauh membahas tentang cara berkembang biak iblis, yang sebagian dari kamu tentu belum mengetahuinya. Tetapi, untuk itu kamu harus menonton video ini sampai habis, agar kamu tidak salah paham dan tersesat. Selamat menyaksikan. Banyak sekali informasi yang memaparkan nama-nama iblis serta setan, yang sebagian diambil dari hadis-hadis yang dhaif, dan sebagian diambil dari perkataan ulama tanpa dalil. Setan dan jin adalah perkara gaib, dan perkara gaib tidaklah boleh kita percayai dan yakini kecuali yang datang dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran, dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Adapun perkataan manusia seperti dukun, kita tidak boleh mempercayainya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran surat An-Naml ayat 65. Asal mula setan-setan dari satu nenek moyang, yaitu iblis. Berkata Imam Nawawi rahimahumullah, iblis julukannya adalah Abu Murrah. Maka jika dikatakan bahwa setan-setan ada yang laki-laki dan perempuan, beranak pinak dari seorang iblis. Adapun iblis, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan paha kanan iblis kemaluan laki-laki dan pada paha kirinya kemaluan perempuan. Maka iblis menikah dengan ini dengan yang ini, maka dan keluar darinya dirinya. Iblis setiap harinya 10 telur, dan keluar pada setiap telurnya 70 setan laki-laki dan perempuan. Nama lain iblis adalah Azazil. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Suyu Al-Bulman dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, dahulu iblis namanya adalah Azazil. Dia termaksud dari malaikat-malaikat yang paling mulia yang memiliki 4 sayap. Kemudian dia durhaka setelah itu. Berkata Imam Asyuti di dalam kitabnya Al-Taqan fi Ulumil Quran, di dalam Al-Quran terdapat nama-nama jin dan bapa mereka iblis. Dan adapun namanya yang pertama adalah Azazil, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dari mana nama-nama iblis adalah Haris dan Hikam, dan ayahnya adalah Abu Murrah. Akan tetapi nama Haris untuk setan tidaklah benar, karena ada hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abdullah dan Abdul Rahman, dan nama yang paling sadik adalah Haris dan Himam, dan nam yang paling buruk adalah Murrah dan Harb dan Murrah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Bukhari di dalam Adab Mufrad, dan sanadnya sahih. Dan di sana terdapat riwayat-riwayat lain tentang nama-nama setan dan keturunannya yang insya Allah riwayatnya lebih kuat di antara riwayat-riwayat tentang nama-nama setan yang lain. Di antaranya, tapi jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Wiswas dan Jul Waswas. Ini adalah nama dari nama-nama setan yang berdasarkan pendapat jumhur ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Muqtil dan Qatadah ketika menafsirkan surat An-Nas ayat 4. Azab bin Ajab berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Ka'ab bin Malik berkata, ketika kami berbaiat kepada Rasulullah SAW, setan berteriak dari puncak bukit dengan suara yang sangat jauh yang aku sama sekali belum mendengarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, inilah Azab Al-Qobah, ini adalah Ibnu Ajib. Apa engkau mendengar wahai musuh Allah? Musnad Ahmad, dan mensahihkannya Al-Arnuti dalam Taqiyah terhadap kitab Jadul Ma'ad. Honjam diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasannya Utsman bin Abi Al-As mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalang antara aku dan salatku, dan bacaanku dia mengacaukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang dikenal dengan khonzab. Jika engkau merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya, dan berludahlah sebelah kirimu 3 kali. Walhan diriwayatkan oleh Ahmad dan Turmuji dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika berwudu ada setan yang mengganggu, dia disebut dengan walhan, maka berhati-hatilah kepadanya,
Al-Baihaqi meriwayatkan dari Hasan Basri, dia berkata, syaitan wudhu disebut dengan walhan, dan riwayat ini sahih dari Hasan Al-Basri. Ajda. Hidayah melihat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, hadis dari Umar bin Khattab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Ajda adalah syaitan, Gilan atau Ghul. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad, juga diriwayatkan oleh Abu Razak, An-Nasai dan Tabrani, dan Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, apabila Gilhan menakuti kalian, maka serulah azan. Nama ini dikuatkan hadis dari Muslim di dalam sahihnya dari Jabir bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit yang menular secara sendirian, tidak ada pengaruh atau tanda bahaya karena suara burung, dan tidak ada gul atau hantu. Khubz dan Khaba'ith diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW apabila masuk dapat buang hajat, dia mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung dari khubz, setan laki-laki, dan Khaba'ith, dari setan perempuan. Semoga bahasan ini menambah wawasan kita tentang cara berkembang biak iblis dan nama-nama iblis berdasarkan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.